Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh kemurahan Tuhan, kita boleh berada di tahun 2025 ini. Saat ini, mari kita belajar kitab suci, mendalami kebenaran firman-Nya dengan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 19 sampai tanggal 25 Januari tahun 2025. Saudara, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini, dan semuanya ini merupakan penjabaran dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Jadi ketika kita menjawab 3 pertanyaan ini, kita sesungguhnya sedang menggali kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20, kemudian kita mendapatkan pengajaran aplikatif dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, ada 3 pertanyaan yang diajukan, saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama, apa dan bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya berdasarkan Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan sebagai orang percaya sehubungan dengan tema pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi hidup dengan tawaran-tawaran dunia dan pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita. Saudara, mari kita mulai menjawab pertanyaan nomor 1. Apa dan bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya berdasarkan Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Saudara sekalian, kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi. Dan kitab ini berisi pidato atau nasihat terakhir Musa sebelum dia meninggal dunia di Bukit Nebo. Musa oleh Tuhan ditentukan tidak akan memasuki tanah Kanaan. Kepemimpinan Musa hanya sampai di Bukit Nebo. Untuk selanjutnya, kepemimpinan itu dijalankan oleh Yosua, penggantinya. Nah, sebelum Musa meninggal dunia, Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa menyampaikan nasihat-nasihat kepada orang Israel sebelum mereka menduduki tanah Kanaan. Jadi kitab Ulangan adalah kitab yang berisi pidato perpisahan Musa dengan umat Israel yang dipimpinnya. Nah, pidato ini atau nasihat ini sangat penting sebagai bekal bagi umat dalam menjalani kehidupan di tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Kitab ini bagi orang Israel sampai saat ini dipandang sebagai kitab yang sangat penting untuk selalu dibaca. Karena itu, sekali dalam 7 tahun, umat Allah di Israel membacakan kitab ini. Mereka membacakannya untuk mengenang bagaimana Musa menasihati mereka menjalani kehidupan di tanah Kanaan. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mendorong kita untuk menggali dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20, apa dan bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya. Kita tahu bersama, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang didasarkan pada imannya kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimanakah kehidupan orang percaya berdasarkan kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20? Dari nasihat Musa ada beberapa hal prinsip bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya. Jadi kita belajar di sini bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya berdasarkan kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Saya mencatat 3 hal penting di sini. Yang pertama, kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang berpegang pada firman Tuhan. Perhatikan ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Firman itu disebut oleh Musa di sini. Firman itu dekat dengan kita.
Dia tidak berada tinggi, jauh di langit atas, sehingga kita mengalami kesulitan untuk mengambilnya. Dia juga tidak berada di seberang lautan, sehingga harus ada orang yang pergi ke sana untuk mengambilnya. Firman itu dekat dengan kita. Musa mengatakan, di mulutmu dan di hatimu. Di mulut itu artinya, firman itu sering kita katakan, sering kita ucapkan, sering kita beritakan. Pada zaman Musa, Tuhan menyampaikan firman itu kepada Musa. Musa menulisnya dan menyampaikan firman itu kepada umat. Di zaman sekarang, kita bisa melihat, membaca kebenaran firman Tuhan itu di dalam Alkitab. Jadi, firman itu dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Kita bisa mendapatkannya dari Alkitab yang tertulis, yang dicetak, tetapi kita juga bisa membacanya lewat media elektronik. Jadi, sekarang ini, kebenaran firman Tuhan mudah diakses oleh semua orang berkat kemajuan teknologi informatika. Jadi, firman itu tidak jauh. Firman itu dekat dengan kita. Kapan saja kita bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang pertama, kita diminta oleh Musa berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dipegang teguh, jangan dilepaskan. Berpegang teguh artinya kita percayai kebenaran firman Tuhan itu, dan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu melalui kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya? Yang kedua adalah mengasihi Tuhan Allah. Perhatikan ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kalau kita melihat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, di sini jelas sekali bagaimana kehidupan yang mengasihi Tuhan Allah itu, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Mengasihi Tuhan Allah di sini diurai, dijelaskan oleh Musa, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Tuhan telah memberikan petunjuk kepada umat Allah bagaimana menjalani kehidupan, dan Musa meminta agar umat berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan itu. Itulah sesungguhnya maksud dari ucapan Musa, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kemudian berpegang pada perintahnya. Ini perintah Tuhan Allah. Perintah raja saja kalau dilanggar, pasti raja murka dan menghukum orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Nah, ini perintah Tuhan Allah, jadi harus dilaksanakan. Kemudian di sini disebutkan pada ayat yang ke-16, berpegang pada ketetapan dan peraturannya. Jadi di sini kita melihat bahwa firman itu dibahasakan oleh Musa sebagai jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Firman itu disebut oleh Musa di sini sebagai perintah Allah. Firman itu disebut oleh Musa di sini sebagai ketetapan Allah. Firman itu disebut oleh Musa di sini sebagai peraturan Allah. Nah, Musa menasihati umat Israel agar mereka mengasihi Allah dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kehidupan orang percaya yang seharusnya adalah taat kepada Allah. Jangan keras kepala. Kehidupan orang percaya itu taat kepada Allah. Jadi agak aneh kalau kita melihat, menyaksikan kehidupan orang bergereja itu keras kepala. Tidak mau diatur. Tidak mau taat kepada pemimpin. Tidak mau berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang taat. Nah, pada zaman Musa, godaan yang paling besar adalah godaan untuk menyembah ilah lain. Nah, di zaman sekarang, ada banyak ajaran di sekitar kita, dan itu menggoda kita.
ada ajaran yang masuk akal, dan kita bisa saja tergoda untuk mengikuti ajaran itu. Kalau pada zaman Musa, jangan menyembah ilah lain, karena ilah lain itu menggoda. Jadi godaan pada zaman itu adalah ilah lain atau Allah lain. Di zaman sekarang ada banyak ajaran di sekitar kita, ada banyak gaya hidup di sekitar kita yang bisa menggoda kita. Contoh sederhana adalah materialisme, mengejar harta sebanyak-banyaknya, kemudian menjadikan itu sebagai tujuan kehidupan. Nah, saudara sekalian, itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Jadi ada 3 hal bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya. Yang pertama, berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan Allah. Dan yang ketiga, taat kepada Allah dengan tidak menyembah Allah lain. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Apa saja yang harus dilakukan sebagai orang percaya sehubungan dengan tema pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara sekalian, ketika Musa memberikan nasihat, pilihlah kehidupan. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Pilihlah firman Allah. Hiduplah sesuai dengan firman Allah. Itulah sesungguhnya yang menjadi nasihat Musa di sini. Umat Allah dinasihati agar menjalani kehidupan sesuai dengan firman Allah. Sekalipun demikian, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada umat Allah. Apakah mereka mau memilih kehidupan, memilih firman Allah untuk didengar dan dilaksanakan atau tidak? Nah, mengapa keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada umat Allah? Karena dalam hal memilih, manusia punya kehendak bebas. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Sekalipun Tuhan telah berfirman kepada Musa, jika mereka hidup sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan ketetapan Allah, perintah Allah, peraturan Allah, maka mereka akan hidup, baik mereka maupun keturunannya. Hidup yang dimaksud adalah kehidupan yang kekal. Mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan atau diberkati Tuhan selama mereka menjalani kehidupan di dunia ini, dan mereka akan mengalami kehidupan yang kekal. Itu jaminan Tuhan bagi mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada manusia, apakah mau taat atau tidak. Jadi di sini Tuhan sangat menghargai manusia dalam kebebasannya untuk memilih. Nah, dari tema pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, yang harus dilakukan oleh orang percaya, saya mencatat di sini ada 3 hal penting. Yang pertama, berpegang pada firman Allah. Sebab dari kehidupan yang sedemikian inilah mengalir berkat Allah. Yang kedua, menutup diri terhadap ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman Allah. Di dunia ini ada banyak ajaran. Nah, kita harus menutup diri dari ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, mengajarkan firman itu kepada anak-anak sehingga mereka terpelihara hidup sesuai dengan firman Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi hidup dengan tawaran-tawaran dunia dan pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita? Saudara, kita hidup di dunia. Karena itu, berbagai ajaran dunia pasti kita temui dan hadapi karena kita hidup di dunia. Kita hidup dalam masyarakat dunia yang majemuk. Ada pelbagai agama dan keyakinan bertumbuh di sekitar kita. Interaksi antara kita dengan sesama, dengan keyakinan mereka yang sama dengan kita, maupun yang berbeda dengan kita, itu tidak bisa kita elakkan. Contoh sederhana, di Indonesia ini, kita hidup di tengah kemajemukan agama. Tentu dengan ajaran, bahkan tawaran bagi kita untuk mempercayainya.
Nah, di tengah situasi dan kondisi dunia yang selalu menawarkan pilihan bagi kita, bagaimana kita menyikapinya? Saya mencatat di sini ada 3 hal. Yang pertama, kesadaran adanya kemajemukan di sekitar kita, atau kesadaran bahwa kita ini hidup dalam kemajemukan suku, kemajemukan agama, kemajemukan ras, kemajemukan antar golongan. Kita hidup di situ, dalam dunia yang seperti itu. Nah, sikap kita adalah menerima kemajemukan ini, menerima, menghargai, dan menghormatinya. Kalau ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kita terima itu sebagai sebuah kenyataan. Kalau ada orang yang berbeda agama dengan kita, kita terima itu sebagai sebuah kenyataan. Kalau ada orang yang berbeda suku dengan kita, kita terima itu sebagai sebuah kenyataan. Jadi intinya, kita ini diciptakan oleh Tuhan berbeda. Nah, perbedaan ini harus kita terima sebagai sebuah kenyataan. Walaupun kita berbeda, bukan berarti kita saling menghancurkan. Perbedaan itu dihadirkan agar kita saling mengisi satu sama lain. Agar kita saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia menjadi sempurna ketika mereka saling melengkapi satu sama lain. Jadi, perbedaan itu adalah realitas yang harus kita terima. Kemajemukan itu adalah realitas yang harus kita terima. Kita harus terima itu dengan penuh rasa hormat, dan kita hargai itu sehingga konflik antar sesama tidak akan terjadi. Karena kita mengambil sikap menerima, menghargai, dan menghormatinya. Itu sikap yang pertama. Yang kedua, bertekun pada ajaran iman kita, namun menghormati ajaran iman orang lain. Nah, ini yang disebut inklusivisme. Ya, inklusivisme. Artinya, kita meyakini apa yang kita imani itu sebagai sesuatu yang paling benar, tetapi kita juga terbuka menerima bahwa apa yang diyakini oleh orang lain, menurutnya itu yang paling benar. Itu kita terima, itu kita hargai. Nah, kita menghormati ajaran agama lain tanpa melepaskan iman kita. Itu yang kedua, sikap kita, inklusivisme. Yang ketiga, bersinergi dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ini satu bangsa, kita ini satu dunia. Nah, bangsa ini tidak bisa diurus oleh 1-2 orang saja. Dunia ini tidak bisa diurus oleh 1-2 orang saja. Mari kita bersinergi dengan talenta yang ada pada kita, dengan kepelbagaian karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dengan karakter yang berbeda satu sama lain. Mari kita bersinergi membangun bangsa ini, membangun negara ini, membangun dunia ini. Sehingga dunia kita menjadi lebih baik, dan generasi kita yang akan datang akan menerima warisan yang baik dari kita. Pembangunan bangsa dan dunia ini menjadi urusan kita bersama. Itulah saudara sekalian bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi dunia yang selalu menawarkan pilihan bagi kita. Demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian tuntas sudah jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar dia menuntun kita lebih memahami kebenaran firman-Nya dan memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.